Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam terus melihat dan fokus pada apa yang menjadi target tujuan para sedulur semua dimanapun berada. Jadi seperti lorong tanaman paria saya ini, seperti itulah kira-kira gambaran tantangan ketika kita mau mengarah, ketika kita fokus pada tujuan cita-cita hidup. Lorong ini tidak terjadi langsung begini, karena ini dimulai dari mengolah lahan, menyemai, memberikan itu, menanam, menyiram hingga pada seperti ini. Dan kita adalah pemimpin dari apa yang menjadi target cita-cita hidup kita. Kebetulan saya fokus bertani, kebetulan saya memantapkan diri berkebun, dan saya seorang pembelajar. Akhirnya saya melihat seperti inilah sebenarnya perjalanan dari sebuah langkah-langkah sukses. Seorang pemimpin yang bermimpi untuk bisa menjadi petani yang sukses, peternak yang sukses, atau pebisnis yang sukses, atau apapun pilihannya, tentu akan bisa mengalami banyak kendala, hambatan, dan juga dinamika naik turun, baik dalam pemikiran, emosi, maupun kendala-kendala yang ada. Dan itu adalah bagian dari yang disebut dengan sabotase diri. Akhirnya indikator sukses itu tidak maksimal kita capai. Lalu apa itu sabotase diri? Dan bagaimana sabotase diri bisa membuat langkah-langkah kerja teknis kita bisa pada akhirnya seret, kurang lancar, dan bahkan mungkin berhenti. Ini dia penjelasannya sedulur terkait dengan sabotase diri. Makna sabotase adalah tindakan menentang atau upaya menghalangi, sehingga yang tadinya niat untuk maju bergerak positif, maka akhirnya mundur selangkah dua langkah, bahkan tidak melakukan tindakan yang lebih progresif, sehingga pada akhirnya mengantar kita pada yang namanya tingkat kegagalan. Yang standar dengan memenuhi sebagai satu hal. Kebetulan saya jadi fasilitator, tapi ruang ini adalah ruang belajar mereka, dan mereka tentu harus belajar bersama-sama untuk menaikkan kompetensi sebagai wartawan. Jadi sabotase diri itu adalah menurunkan motivasi diri, memastikan kita mundur, tetapi mundur terus, sehingga pada akhirnya tindakan agresif kita itu malah melemah. Akhirnya yang tadinya kita punya target maksimal, kita mulai membuat beragam alasan. Kita mulai mencari faktor di luar diri kita sebagai penyebab dari ketidakmampuan kita itu sendiri. Kita mulai ragu dan kita mulai mencari-cari alasan karena takut disebut gagal, atau karena memang kita sendiri itu sudah tidak semangat untuk melakukan, atau kita mencari sebab-sebab lain di luar diri kita. Mungkin perusahaan tempat kita bekerja, mungkin produknya, mungkin sistemnya, mungkin pola bonus dan rewardnya, mungkin mitra kerja kita, atau mungkin sesuatu yang lain di luar diri kita. Akhirnya kita mulai melemah dan mulai malas untuk bekerja secara maksimal. Kita mulai mencari alasan
untuk membenarkan diri. Dan pada akhirnya prestasi kita melorot sehingga kita pun mulai melakukannya apa adanya. Kita akan selalu membenarkan diri dan kemudian melemparkan masalah kepada pihak luar. Padahal sabotase diri itu adalah melemahkan diri sendiri karena memang kita tidak fokus, tidak konsisten, dan tidak tahan mental mengalami proses-proses sulit, kesulitan, dan proses panjang untuk membuktikan bahwa kita punya cita-cita, kita punya tujuan, dan kita adalah pemimpin sejati atas hidup dan masa depan kita sendiri. Tetapi karena kita menunda-menunda, kita mencari alasan, kita takut dikatakan gagal, kita mungkin takut disebutkan tidak berpendidikan atau tidak belajar, tetapi akhirnya membuat kita melemah dan mulai kemudian semangat hidup, tujuan hidup itu mulai tidak jelas. Diri kita adalah pemimpin dari pola pikir kita dan juga target masa depan kita, sehingga kita perlu lebih mengenali setiap dinamika persoalan yang kita hadapi secara langsung maupun tidak langsung, dan pada akhirnya kita bisa mundur sesaat untuk membangun energi supaya motivasi-motivasi negatif tidak melemahkan tindakan-tindakan kita ke arah yang lebih buruk. Jadi ketika kita mengenali sisi positif, sisi negatif dari diri kita, maka kita bisa membuat situasi negatif menjadi lebih kondusif. Pola pikir negatif menjadi lebih lurus, menjadi pola pikir positif. Dan pada akhirnya sikap mental kita yang akan menentukan apakah kita menjadi pemimpin sejati atas mimpi-mimpi dan cita-cita hidup kita. Itu juga adalah sebuah pembelajaran di mana kita mengkristalisasi pola pikir kita menjadi fokus pada tujuan yang kita inginkan. Dan sabotase diri ketika kita kenali akan dia menjadi kekuatan untuk pada akhirnya gerak pelan tapi pasti akan menghantar kita pada cita-cita hidup kita sendiri. Bagaimana agar kita tidak menyabotase potensi diri? Tentu hal yang kita lakukan para sedulurku semua dimanapun berada, saat kita menghadapi masalah, ada baiknya kita sesaat mundur dari persoalan itu dan kita melihat masalah itu dari sisi luar. Kita menganggap bahwa masalah itu bukan bagian dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih objektif melihat masalah itu selalu akan punya solusi, sehingga pola pikir kita juga semakin positif dan kita bisa mencari solusi-solusi alternatif dan termasuk solusi utama yang pada akhirnya akan membangun pola pikir kita fokus kembali kepada target dan tujuan, dan kemudian fokus konsisten pada apa yang menjadi cita-cita hidup itu sendiri. Demikian, salam sehat, salam sejahtera.